Mulip Sanjaya, Ketua PGRI Republik Indonesia. Ada Sanjanya ya? Ada Sanjaya, Pak. Itu dari mana Sanjaya? Beliau aslinya dari Medan. Dari Medan. Medan pertempuran. Ini baju kemarin baru menjahitkan terus dipakai ke sini atau sudah lama, Pak? Iya, baru menjahitkan. Baru menjahitkan. Ada 3 anak yang ditanya, pengen jadi apa cita-citanya? 1 pengen jadi dokter. Yang kedua pengen jadi TNI. Yang ketiga pengen jadi HP. Kenapa, Nak? Karena kalau HP diperhatikan orang tua. Warga kota yang di situ banyak sekolah favorit, misalkan sekolah B, dan warga kabupaten ingin sekolah di sana. Ini bagaimana, Pak? Ya, kembali ke ruang tamu edisi PPDB tahun ajaran 2022-2023 di Kota Mojokerto. Nah, tadi saya kedatangan Pak Amin Wahid, dan beliau sudah banyak menjelaskan terkait bagaimana kebijakan-kebijakan PPDB di Kota Mojokerto yang ditangani oleh Dinas P dan K Kota Mojokerto. Nah, kita akan kembali ke segmen berikutnya, tetap di PPDB. Kali ini kedatangan Ketua PGRI Kota Mojokerto. Beliau adalah guru saya, termasuk mungkin apa Pak ya? Kita sering ketemu itu, sering konsultasi, klinik pendidikan kalau begitu. Dan beliau juga mitra dari teman-teman Jawapos Radar Mojokerto yang sering kali, sudah nggak terhitung, banyak teman-teman Jawapos Radar Mojokerto yang selalu menjadikan beliau sebagai narasumber, terutama masih ketika menjadi kepala sekolah dan menjadi guru sampai sekarang menjadi ketua PGRI Kota Mojokerto, termasuk ketua MKKS, Pak. Iya, iya. Iya. Bapak Muhammad Mulip, monggo ditepuk tangani. Ya, kalau saya ke beliau mungkin lebih roto edukatif begitu. Kalau ke Pak Amin Wahid tadi kebijakan-kebijakan, tapi tetap karena kita sehati. Karena segmennya tadi beliau selalu ngomong sepenuh hati gitu. Dan saya pikir Pak Mulip juga lebih dari sepenuh hati juga, tidak kalah dengan Pak Amin Wahid. Ya, Pak Mulip, terkait PPDB ini kan ngomong teknis ya, teknis bahwa ada banyak pembagian-pembagian baik dari tingkat SD, baik dari SMP maupun anak TK, siswa TK. Nah, itu ada beberapa pembagian. Kalau ngomong pembagian, sempat saya baca bahwa ada yang pertama adalah zonasi. Kalau ngomong zonasi ini dibagi dari zonasi untuk SMP dan zonasi untuk SD. Nah, berapa persen sih kalau kemudian akan kita lihat pembagian zonasi yang diputuskan oleh Dinas P dan K Kota Mojokerto. Nah, akan saya sedikit menginformasikan untuk zonasi SD itu persentasenya sekitar 80%. Kemudian selain melalui jalur zonasi juga ada istilahnya afirmasi sekitar 15%. Dan yang kedua adalah PTU atau perpindahan tugas orang tua. Misalkan saya orang kabupaten seperti yang disampaikan oleh Pak Amin tadi, kemudian anaknya bersekolah di wilayah Kota Mojokerto karena saya bekerja di taruhlah menjadi guru di Kota Mojokerto. Kemudian ada SMP. Nah, SMP ini berbeda Pak ya, kuota persentasenya mungkin ya. Kalau ngomong SMP, informasinya memang zonasi. Ini kuota jatahnya misalkan itu ada sekitar 65%. Jadi berbeda. Karena mungkin ya, enggak tahu ini pastinya seperti apa, jumlah anak yang tamatan playgroup, TK dan sebagainya masuk ke SD lebih tinggi daripada ke SMP. Jadi itu prosentasinya 65% kalau SMP zonasinya. Dan prestasinya, jalur prestasi ada 15%. Kemudian ada jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, seperti apa teknisnya akan bisa disampaikan langsung oleh Pak Mulip karena mungkin beliau secara teknis lebih paham. Oke, Pak Mulip, bisa dijelaskan terkait jalur pendaftaran yang ada zonasi, ada prestasi, ada afirmasi, dan perpindahan orang tua. Itu seperti apa sih, Pak? Oke, terima kasih Mas. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk hadir di ruang ini. Tadi Pak sebutkan saya sebagai ketua PGRI, ya makanya saya harus pakai baju PGRI ini. Ini baju kemarin baru menjahitkan terus dipakai ke sini atau sudah lama Pak? Iya, baru menjahitkan. Baru menjahitkan. Karena ini udah istimewa. Gini Mas, pertama saya ingin sampaikan bahwa PGRI ini ingin berpartisipasi aktif ya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini harus berkiprah dalam bidang pendidikan. Makanya kami sangat
concern begitu untuk membantu di bidang pendidikan. Karena PGR ini kan anggota-anggotanya itu ya semua guru dan semua tenaga kependidikan. Guru dan tenaga pendidikan. Iya, dan ujung tombak keberhasilan pendidikan ini kan ada pada guru dan tenaga pendidikan. Ya, makanya saya harus ikut berpartisipasi aktif di sini ya, terutama Dan itu di dalam, termasuk guru non negeri, artinya termasuk yang guru non negeri swasta. ASN, Non iya, ASN, nah, ya. jadi negeri swasta. Oke, kembali lagi terkait dengan tadi pembagian zona tadi kan belum disinggung juga ya, Oke, termasuk jalur-jalur Oke. PPDB. Saya perlu sampaikan dulu terkait pembagian zona. Ini penting ya. Jadi di Kota Mojokerto ini nanti terutama untuk SMP itu dibagi 3 zona, Mas. 3 zona ya? Ya. Oh. Zona 1, zona 2 dan zona 3. Zona 3. Kalau zona 1 ini meliputi mana, Pak? Zona 1 itu meliputi SMP 1, SMP SMP 5, SMP 7 dan SMP 9. Kalau ngomong wilayah, Ah. ikut mana kalau zona Ini kan ada 4 ya, sekolah kita negeri itu ada 9, tapi di zona 1 ini ada 4 sekolah. Mengapa? Karena memang wilayahnya sana besar, wilayah timur, Mas. Di sana SD-SD yang bisa masuk ke sini, SD dari Kelurahan Wates, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Kedundung, Gunung Gedangan, Meri, termasuk juga Miji Baru. Suratan masuk di sini. Sentanan. Terus juga Jagalan juga masuk sana. Artinya ada kecamatan Magresari, ada masuk wilayah kecamatan Keranggan. Iya, ada. Jadi kita bicaranya bukan kecamatan tapi lebih pada kelurahan. Lembaga pendidikannya ya. Kelurahan. Kelurahan. Nggih. Kemudian yang di zona 2 itu hanya 2 SMP, SMP 2 dan SMP 6. Nah, kelurahan yang bisa masuk ke sana itu kelurahan Puro Tengah ya, Puro Tengah, kemudian Gedongan, Magersari juga, Mentian dan Kauman. Purworejo ya. Nah, itu wilayah di zona 2. Dan yang terakhir zona 3 meliputi SMP 3, SMP 4 dan SMP 8. Wilayah Barat. Wilayah Barat. Nah, ini kalau dulu istilahnya bukan barat, tapi selatan. Ya. Di sana yang bisa masuk dari Kelurahan Prajurit Kulon, dari Kelurahan Bluto, dari Kelurahan Surodinawan, dari Kelurahan Keranggan. Ya, insya Allah itu ya. Itu pembagian zona, Mas. Zona ya. Kemudian terkait dengan tadi jalur ya. Jalur ya. Ini perlu kita ketahui ada 2 jalur besar gitu ya. Jalur zonasi dan jalur non zonasi. Jalur zonasi ini hanya diperuntukkan untuk anak TK. TK itu hanya jalur zonasi, nggak ada jalur non zonasi. Oh, TK itu hanya jalurnya zonasi aja. Zonasi saja. Tempat tinggal yang ada di sekitar lembaga pendidikan yang akan dituju. Iya, betul ya. Memang nggak banyak sih TK yang negeri ya, tapi kan banyak TK-TK swasta tadi. Kemudian yang SD itu jalur non zonasinya itu meliputi jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua. Oke. Kemudian yang SMP selain 2 jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua, yang non zonasi ini juga ada jalur prestasi dan jalur kelas olahraga. Terkait dengan kalau ngomong radius, Pak, itu tidak terhitung ya. Artinya radiusnya berapa sih dari lembaga pendidikan yang akan dituju? Ada nggak disebutkan di situ, Pak? Ya, radius memang belum bisa kita tentukan sekarang ya, karena nanti akan bergantung pada jumlah pendaftar. Oh. Ya, yang jelas tadi saya sampaikan kelurahan-kelurahan yang masuk pada zona tertentu itu mereka berkesempatan untuk mendaftar di sana. Kalau misalnya melebihi kuota dari sekian sekolah tadi, otomatis nanti akan disaring melalui tadi jarak tadi. Oh. Ya, otomatis jarak yang paling dekat akan ada di ranking atas gitu ya. Dan itu ada, Pak, dipakai mungkin seperti Google Map gitu. Iya. Acuannya nanti dasarnya seperti apa, penentuan jarak itu? Iya, nanti saat pendaftar mengunggah dokumen-dokumen itu pendaftar akan mengunggah
dokumen foto di depan rumah. Yang itu nanti akan secara sistem akan terukur itu jaraknya berapa kilometer gitu. Jadi kayak Sherlock begitu ya. Betul. Iya. Kira-kira Terus mungkin begitu. jalur yang lain, Pak? Ya. Untuk jalur yang non zonasi tadi ya, saya teruskan untuk persentase ya tadi belum saya sebutkan. Untuk SD Mas, itu yang non zonasi tadi kan ada 2, yaitu afirmasi dan perpindahan tugas PTO. orang tua ya. Yang afirmasi 15% Mas. Afirmasi 15%. Ya, yang PTO 5%. PTO 5%. Sementara yang zonasi berarti berapa itu? 80% gitu ya untuk SD. Sementara yang untuk SMP afirmasi sama 15%, PTO-nya 5%, prestasinya 15%, ya. Dan ada lagi satu, yaitu jalur kelas olahraga, Mas. Jalur kelas olahraga. Dan ini memang hanya pada sekolah tertentu saja, yaitu SMP 1, SMP 2, dan SMP 4. Dan itu jalur olahraga mengcover semua prestasi di bidang olahraga. Nah, itu. Olahraga, ya. Makanya nanti presentasenya juga akan sedikit berbeda. Kalau tadi jalur prestasi kan tadi saya bilang 15% ya. Tapi untuk di 3 sekolah itu yang prestasi itu hanya 5%. Sementara yang 10% nanti kelas olahraganya. Jadi Bapak Ibu yang punya buah hati, punya anak atau punya putra-putrinya yang punya prestasi di bidang olahraga itu justru ada nilai plus begitu. Iya, betul. Iya. Mungkin ada tambahan lagi, Pak, kalau ngomong apa namanya? Kadang-kadang begini. Saya mau mendaftar, kembali lagi saya mau mendaftar, Bapak. Saya lebih baik ke SD sana. Karena kadang-kadang wali murid atau mohon maaf ya, kadang-kadang main di sekolah begitu, Pak. Kalau Pak Amin tadi menyatakan bahwa semua sekolah di Kota Mojokerto itu sekarang sekolah prestasi, tidak ada yang sekolah yang tidak berprestasi atau sekolah istimewa, tidak ada ya. Nah, kalau misalkan rumah saya Surodinawan, tapi saya kepingin sekolah di SD Keranggan begitu, Pak. Gimana itu, Pak? Ya, intinya kesempatan itu tetap ada, tapi tetap seleksinya mulai dari jarak tadi, Mas, ya, zona tadi. SD yang ada di kelurahan tertentu, otomatis nanti akan peluangnya lebih besar anak yang dari kelurahan itu. Gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapan itu. Nanti kalau masih ada ruang misalnya dari kelurahan lain dalam satu kecamatan bisa mendaftar di situ juga. Gitu ya. Jadi masih ada, tapi memang seleksinya mulai dari radius yang terdekat tadi. Iya. Pak, ini kalau ngomong rombel, Pak, itu seperti apa, Pak? Di SD, kemudian kalau tadi sudah ada pembagian zona-zona, kemudian non-zonasi juga, dan mungkin juga ada disabilitas begitu ya, kalau saya baca. Nah, sebelum masuk ke disabilitas, karena itu juga harus punya hak yang sama. Bagaimana sih, Pak, tadi yang dimaksudkan ngomong rombel itu, Pak? Apa ini juga berpengaruh pada persoalan rombel, Pak? Nah, rombel di SD sekarang berapa, kemudian di SMP negeri berapa, Pak? Iya, jadi memang ada regulasinya, Mas, ya. Untuk SD itu jumlah rombel maksimal satu satuan pendidikan di SD itu 24, Mas. 24? Nah, minimal 6 rombel. Per sekolah? Per sekolah. Cuman kan kita harus melihat kesiapan sarana prasarana dan sebagainya itu ya. Saya melihat untuk di Kota Mojokerto untuk sekolah negeri memang mungkin paling banter ya 6 kali 2 ya mungkin 12 rombel barangkali ya. Tapi itu mulai jenjang kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1, kelas 6. Jadi maksimal memang 24 rombel ya. Dan setiap rombelnya untuk SD 20 sampai 28 siswa, Mas. 20 sampai 28 ya, siswa. Jadi minimal 20 siswa, maksimalnya 28 siswa. Kalau di bawah 20, Pak? Ya itu nanti akan ada kekhawatiran kemudian ditutup itu harus. Tapi semoga aja, semoga aja enggak sampai itu ya. Karena memang standarnya minimal 20 gitu ya. Nah, kalau SMP, Pak? Untuk SMP jumlah rombel minimal ya tentu saja 3 rombel itu kan ya. Karena kelas 7, 8, 9. Maksimalnya 33 rombel. 33
rombongan belajar. Ya, Nah, sekali lagi sangat bergantung pada kesiapan sarana prasarana dan daya dukung yang lain gitu ya. Artinya fasilitas dalam dunia pendidikan di masing-masing sekolah juga harus diperhitungkan. Oh iya, betul. Tapi saya yakin bahwa di Kota Mojokerto sekarang fasilitas sudah luar biasa. Baik itu ngomong teknologi, baik fasilitas manual, baik itu termasuk ruang kenyamanan bagi siswa di masing-masing ruang kelas. Nah, karena saya tahu, saya bilang begitu karena apa? Anak saya sekolah di SD Negeri Surotinawan, Pak. Iya. Nah itu, jadi iki gak ngomong ngopo rek, bener itu tak rasakno. Aku kadang-kadang ngeterno anakku ya kadang-kadang enggak gitu loh. Tapi anak saya juga nyaman di salah satu SD Surotinawan. Ini bukan promo, karena ini warga kota. Enggak apa-apa, begitu. enggak apa-apa. Nggak Sekaligus apa-apa, promo juga enggak apa-apa. Oh, sekaligus promo. Ya, saya menyapa kepala sekolah SD Surotinawan. Gini Pak, ada tambahan lagi Pak? Gini. Tadi saya sampaikan tiap rombelnya kan untuk SD 20 sampai 28 tadi ya. Untuk SMP minimal 20 sama, tapi maksimalnya 32 siswa. Maksimal 32 siswa. Minimalnya sama 20. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, di dalam kelas duduknya tidak berdekatan Pak ya? Tidak ya, kan tetap sekarang kan tetap jaga jarak. Jaga jarak. Meskipun PTM 100% sudah. Meskipun 100%. Iya. Nah, itu saya pikir banyak kemudahan-kemudahan teman-teman. Kemudian jangan khawatir, sekali lagi jangan khawatir bahwa PPDB di Kota Mojokerto akan mengcover semua. Soal kemudian masih ada problematika dan sebagainya, Dinas Pendidikan Dinas P dan K Kota Mojokerto membuka klinik. Termasuk mungkin Pak Mulif juga akan bersiap dimintai konsultasi atau seperti apa sih enaknya, seperti apa sih lancarnya untuk PPDB. Ngomong teknis, apa kemudian ada tambahan-tambahan Pak? Ini kan karena mungkin hampir sama dengan PPDB yang tahun lalu. Ada nggak perbedaan di PPDB di tahun ini Pak? Ya, tadi seperti disampaikan di segmen sebelumnya tadi ya. Secara teknis memang enggak ya, tapi ini tahun ini lebih apa ya? Difokuskan untuk warga kota ya? Memang. Jadi fokus itu, warga kota. Dan insya Allah banyak sekolah di kota yang bagus walaupun tidak negeri itu ya. Jadi ya swasta bagus. Memang kami sebagai ketua BGRI juga berharap sekolah-sekolah swasta itu juga bisa ikut berpartisipasi untuk terlibat di dalam menampung anak didik kita. Ya. Ya. Semakin asik kayaknya bicara dengan orang-orang pakar pendidikan begitu. Tadi ada Pak Amin Wahid, ada Pak Mulif. Kalau segmen ini akan kita berlanjut sebenarnya, tapi waktu membatasi kita. Nah, Pak, tadi sudah disampaikan bahwa rombel di SD jumlahnya sekian, kemudian di SMP jumlahnya sekian, termasuk ngomong proses zonasi dan non zonasi. Yeah. Nah, kalau ngomong teknis lebih kepada tentang syarat pendaftaran, Pak. Nah, tentang syarat pendaftaran, apakah orang tua ini masih mengeluarkan duit begitu? Kan, Nah, kalau tadi Pak Amin Wahid sempat menyinggung bahwa silakan membuka akses di website pendaftaran PPDB itu yang sudah resmi, hanya tinggal foto kakak dan kemudian akte kelahiran atau seperti apa, foto krek tanpa biaya apa. Oke. Nah, ini seperti apa Pak syarat pendaftarannya? Saya ulang lagi, pokoknya syarat pendaftaran gratis. Tis. Tapi ada gini syarat utama ya, dokumen yang harus disiapkan. Nah, gini Mas, sebelumnya perlu saya jelaskan bahwa calon pendaftar itu nanti ada yang sudah masuk database, ada yang belum masuk database. Nah, database apa ini? Nah, data yang masuk database itu anak-anak TK atau SD yang bersekolah di SD atau TK atau MI di wilayah Kota Mojokerto. Itu otomatis datanya sudah ada di dalam sistem. Sementara yang non database tadi, yang di luar database, itu anak-anak yang memang sekolahnya SD, MI atau TK-nya di luar kota. Ya. Oleh sebab itu, ini harus dicatat ada tanggal penting, Mas. Ya. Tanggal 8 sampai tanggal 10. Ya, ini tanggal penting bagi anak-anak yang belum masuk database atau tadi saya bilang SD atau MI-nya di luar kota, itu harus upload data utama, yaitu tadi KK, kemudian akte lahir, dan satu lagi foto diri ya di depan
rumah ya di depan ya Depan tempat tinggal, domisili ya. tempat domisili ya. Itu foto ukurannya berapa? Apa foto bersama keluarga begitu, foto selfie atau foto sendiri begitu? Koordinat ya. Sebenarnya lebih pada untuk menentukan titik ordinat Titik itu, Mas, koordinat, ya. betul. Titik koordinat. Ya. Itu yang utama. Ada lagi dokumen yang tambahan. Ini terkait dengan tadi yang non zonasi. Misalnya jalur prestasi, berarti ada tambahan dokumen sertifikat prestasinya, Mas. Terus jalur afirmasi harus ada ditambahi dokumen yang menunjukkan dia memang masuk afirmasi, yaitu surat keterangan tidak mampu Ya. atau PKH ya namanya ya. Dokumen-dokumen itu. Dokumen-dokumen, ya. Perpindahan tugas orang tua juga begitu. Harus mencantumkan dokumen misalnya SK atau surat tugas dari atasan yang menunjukkan ini pindah gitu ya. Dan itu rata-rata dari teman-teman TNI Polri. Itu tidak selalu begitu juga begitu ya. Jadi pokoknya ada surat Tugas, dari mana saja, tugas dari lembaga dari mana perusahaan saja atau ya. lembaga ya. Itu surat tugas bagi orang tua yang bekerja itu. Iya betul. Disertakan di situ. Iya, karena kan otomatis kakaknya tidak di Kota Mojokerto gitu ya. Ya. Ya, saya pikir itu ngomong teknis bahwa ternyata sangat mudah, praktis, gak jelimet dan gratis, twis gitu loh. Jadi Bapak Ibu warga Kota Mojokerto tentunya jangan panik sekali lagi bahwa akan dilayani oleh Dinas PDANK secara profesional, dibantu oleh teman-teman dari MKKS, dibantu dari PGRI Kota Mojokerto yang kemudian saya pikir beliau-beliau sudah sangat luar biasa karena beliau termasuk bagi kita, bagi saya pribadi orang tua sekaligus guru kita yang kemudian nggak akan lelah mengawal dunia pendidikan di Kota Mojokerto. Pak, terakhir sebelum closing, bagaimana dengan warga luar kota yang ingin masuk ke kabupaten? Kan sama terjadi, misalkan dinamikanya adalah banyak warga kota yang kemudian bersekolah di Kabupaten Mojokerto. Misal di SMA A misalkan itu dianggap sekolah favorit. Kemudian warga kota yang di situ banyak sekolah favorit, misalkan sekolah B, dan warga kabupaten ingin sekolah di sana. Ini bagaimana, Pak? Ya tadi seperti sampaikan di segmen sebelumnya kan memang untuk sekolah-sekolah di kota ini kan memang lebih diprioritaskan gitu untuk warga kota ya. Ya semoga lah nanti masih ada ruang ya untuk teman-teman yang dari luar kota ya. Tapi itu lebih pada kebijakan dinas pendidikan itu nanti. Yeah. Saya pikir pemerintah kota, Ning Ita dan dinas PDANK saya pikir akan tetap mempertimbangkan bagaimana dunia pendidikan di Kota Mojokerto ini tetap menjadi yang terbaik. Yeah. Saya pikir itu. Closing statement mungkin Pak Mulif, baik sebagai Ketua MKKS, baik sebagai Ketua PGRI, termasuk dari mewakili teman-teman pengawas dinas pendidikan terkait PPDB ini. Gini, kami ingin pesan saja dan meyakinkan pada masyarakat ya, termasuk calon-calon peserta didik, kami PGRI, berarti Bapak Ibu guru semua yang ada di Kota Mojokerto siap untuk membantu, memberikan pencerahan dan memberikan informasi yang terbaik yang semudah-mudahnya untuk PPDB ini. Ya, itu closing statement dari Pak Mulif yang cukup singkat. Siap, bersedia sewaktu-waktu, dan kembali tetap sepenuh hati. Semua warga kota akan dibantu terkait pelayanan terbaik untuk menyekolahkan anaknya di sekolah masing-masing. Matur suwun sangat Pak Mulif, dan ini adalah sebuah kebanggaan kita. Ruang tamu kali ini kedatangan Pak Mulif, kedatangan Pak Amin Wahid, Kepala Dinas PDANK, mewakili Ibu Wali Kota Ning Ita yang dalam konteks hari ini menjelaskan bagaimana sih proses PPDB di tahun ajaran 2022 dan 2023. Saya Muhammad Hariris bersama Pak Mulif dan teman-teman redaksi Jawa Pos Radar Mojokerto bersama RMTV undur diri, dan kita akan ketemu di segmen berikutnya, termasuk akan tetap mengawal proses PPDB di Kota Mojokerto dengan baik dan lancar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.